dilanjutkan dengan kajian. Salam dan sanjungan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya masyaallah subhanallah. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Temanya adalah tematik, di mana temanya yaitu tentang kerugian tidur setelah subuh saat bulan puasa. Pagi hari setelah salat subuh menjadi kenikmatan tersendiri bagi sebagian umat muslim untuk kembali tidur setelah dini hari digunakan untuk sahur. Rasa ngantuk ditambah kondisi perut yang kenyang membuat mereka sulit untuk tidak merebahkan tubuh di atas empuknya kasur, apalagi untuk orang yang tinggal di wilayah yang cuacanya dingin. Padahal para ulama tidak menganjurkan tidur setelah sholat subuh, sebab itu mereka menggunakan waktu tersebut untuk memperbanyak zikir sampai matahari terbit. Tentu aktivitas positif ini seharusnya semakin giat dilakukan saat momen Ramadan, karena pahala amal ibadah dibalas berkali lipat. Syekh Imam Al-Bajuri dalam menegaskan yang artinya seseorang dapat melakukan kebaikan secara umum karena ganjaran amal kebaikan apapun bentuknya akan dilipat gandakan dibandingkan ganjaran amal kebaikan yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Syekh Imam Al-Bajuri Hasyiatul Baituri juz 1 halaman 562. Syekh Sulaiman Al-Jamal dalam Hasyiatul Jamal bahkan mengatakan bahwa tidur setelah sholat subuh merupakan perbuatan yang mendatangkan siksa, sebab waktu yang seharusnya digunakan untuk memperbanyak zikir justru disia-siakan begitu saja. Syekh Sulaiman menuturkan yang artinya tidur itu ada 7 macam, yaitu tidur lalai, tidur celaka, tidur laknat, tidur siksa, tidur istirahat, tidur rahmat, dan tidur penyesalan. Tidur lalai merupakan tidur yang dilakukan di majelis zikir, tempat orang berkumpul untuk zikir bersama. Tidur celaka merupakan tidur saat waktu sholat. Tidur laknat merupakan tidur waktu subuh. Tidur siksa merupakan tidur setelah waktu fajar atau sholat subuh. Tidur istirahat merupakan tidur sebelum waktu tidur, dan tidur rahmat merupakan tidur setelah sholat isya. Sulaiman Al-Jamal Hasyiatul Jamai juz 1 halaman 429. Alasan dihukumi makruh. Hukum tidur setelah sholat subuh adalah makruh. Hal ini karena pada waktu tersebut ada beberapa keutamaan yang bisa diperoleh seorang muslim jika memanfaatkan momen ini dengan baik. Berikut ini ada 2 alasan kemakruhan tidur setelah subuh. Yang pertama, mempersempit rezeki. Tidur setelah subuh bisa menyebabkan rezeki menjadi sempit. Rezeki dalam hal ini tidak saja diartikan dalam bentuk materi, tetapi juga mencakup semua anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jika kita merasa sulit mencari kerja, penghasilan sulit menghasilkan, mengalami peningkatan, bahkan merosot, sudah memahami ilmu dan sebagainya, bisa jadi itu disebabkan karena sering tidur setelah sholat subuh. Dalam hadis diriwayatkan dari Sayyidah Fatimah putri Nabi Muhammad SAW, ia berkata, Rasulullah mendatangi saat aku sedang tidur di pagi hari. Lalu Rasulullah menggerakkanku dengan kakinya. Kemudian beliau bersabda, wahai putriku, berdirilah, lihatlah rezeki Tuhanmu, janganlah kamu lalai, sebab Allah membagikan rezeki untuk manusia di antara waktu keluarnya fajar atau masuk waktu subuh hingga terbitnya mentari di waktu dari timur. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Yang kedua, hidupnya kurang berkah. Semua orang mendapatkan kehidupan yang berkah, sebab keberkahan bisa membuat rezeki menjadi lancar, hati tenteram, mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, rumah tangga yang rukun, hidup bermanfaat bagi sesama, dan nilai-nilai kebaikan lainnya. Rasulullah telah mendoakan agar umatnya dianugerahi limpahan berkah di pagi hari. Oleh sebab itu, jika setelah subuh kita gunakan untuk tidur, maka kita bisa kehilangan kesempatan emas ini. Dalam satu hadis diriwayatkan yang artinya dari Syekh Al-Albani dari Nabi SAW mengucapkan, Allahumma barik ni'mati fi burukhillah. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Jika mengirim ekspedisi atau pasukan perang, beliau akan melakukannya di pagi hari. Syekh merupakan seorang pedagang, dan ia
sehingga hartanya melimpah. Abu Daud berkata, ia adalah Sakhr bin Wada'. Hadis riwayat Abu Daud. Mengenai arti berkah sendiri sulit untuk didefinisikan karena merupakan sesuatu yang abstrak dan sulit diidentifikasi. Hanya saja ada kisah menarik mengenai pengertian berkah dikisahkan dalam Al-Barakatuh fi Mi'ati Hadis karya Muhammad Zakir Hadar. Sekali waktu seorang ulama berdoa seperti ini, ya Allah, berilah hamba rezeki yang berkah. Seorang lalu bertanya, wahai Syekh, mengapa engkau berdoa meminta berkah dalam rezeki, tidak langsung meminta rezekinya saja? Syekh itu menjawab, sesungguhnya Allah sudah menjamin rezeki untuk semua makhluknya, tapi tidak menjamin keberkahan. Oleh sebab itu, aku berdoa agar diberi keberkahan rezeki. Berkah merupakan tentara rahasia Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Jika berkah menempel pada harta, akan menjadi kekayaan. Jika berkah menempel pada keturunan, akan menjadi anak yang soleh. Jika menempel berkah pada tubuh, akan menjadi kekuatan. Dan jika berkah menempel pada waktu, akan menjadi kemakmuran. Dan jika berkah menempel pada hati, akan menjadi kebahagiaan. Mari jadikan momentum Ramadan ini, apalagi di bulan suci Ramadan, kita jadikan pagi hari Ramadan mendapatkan limpahan berkah dan pahala yang menjadikan waktu untuk menjadi amalan-amalan sunnah. Seperti hal yang kita lakukan saat ini, sedikit yang kita sampaikan, satu dua buah hadis atau firman-firman Allah, ataupun yang melakukan tadarus, ataupun yang bersedekah subuh. Mari kita manfaatkan Ramadan ini, dan tentunya keberkahan di pagi hari ini setelah sholat subuh, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentunya ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga para jamaah sekalian yang mendengarkannya, dan mudah-mudahan kami selalu istiqomah untuk menyampaikan apa yang bisa menjadi pengetahuan kita akan bertambah, dan tentunya sesuai dengan ketentuan baginda Rasulullah SAW, juga firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.